Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ketemu lagi dengan Kak Nin. Kali ini kita akan bahas mengenai faktor penentu kelulusan SNPTN tahun 2022. Tetapi sebelum itu kita akan coba lihat beberapa jalur yang bisa adik-adik lalui untuk masuk perguruan tinggi negeri. Baik, secara umum, jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama di bawah naungan Kementerian Ristek Dikti dan yang kedua adalah adik-adik bisa melalui jalur Kementerian Agama ya. Kalau Kementerian Ristek Dikti di sini ada 3 jalur yang bisa adik-adik lalui. Yang pertama adalah SNPTN tahun 2022, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Dan biasanya SNPTN ini adalah menjadi jalur pilihan terfavorit begitu ya. Kenapa? Jadi ada beberapa alasan kenapa SNPTN ini menjadi jalur terfavorit untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama pastinya SNPTN ini adalah gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya sepeser apapun. Yang kedua, SNPTN ini juga biasanya muncul pertama kali ya, artinya dia selalu menjadi yang pertama dari jalur-jalur yang lain, seperti SBMPTN maupun jalur mandiri, termasuk juga SPAN PTKIN. Jadi biasanya SNPTN ini adalah the first, begitu ya. Sehingga kalau misalkan kita memilih SNPTN, ya, memilih jalur SNPTN, jadi adik-adik tidak perlu belajar, karena memang yang menjadi patokan kelulusan SNPTN di sini adalah berdasarkan nilai rapot. Iya, jadi adik-adik tidak perlu ikut tes. Kalau misalkan adik-adik mengikuti jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Oke, itu mengenai SNPTN. Nah, sekarang kita coba lihat mengenai SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Untuk SBMPTN, ini sudah pasti adik-adik harus bayar dulu pendaftarannya baru bisa masuk ujian tulisnya ya atau UTBK. Biasanya kelulusannya ini berdasarkan skor UTBK yang adik-adik peroleh. Oke, yang ketiga mengenai jalur mandiri. Kalau jalur mandiri sudah pasti di sana ada uang pangkal juga yang harus adik-adik bayar. Dan jalur mandiri ini biasanya berdasarkan nilai rapot, ada juga yang berdasarkan nilai UTBK kalian yang memang pernah kalian lakukan sebelumnya, dan yang terakhir adalah ujian tulis. Jadi ada 3 biasanya yang bisa digunakan untuk jalur mandiri. Baik, jadi itu dia 3 jalur yang bisa adik-adik lalui untuk masuk perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Ristek Dikti. Nah, untuk Kementerian Agama, adik-adik bisa menggunakan jalur SPAN PTKIN untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ya, untuk SPAN PTKIN ini juga menggunakan rapot, menggunakan nilai rapot adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak perlu tes, jadi tinggal nunggu pengumumannya. Ya, tanpa bayar sepeser apapun. Jadi sifatnya sama dengan SNPTN, hanya saja kalau SPAN PTKIN ini di bawah naungan Kementerian Agama. Iya, jadi seperti itu ya. Baik, jadi kita masuk ke faktor penentu kelulusan SNPTN tahun 2022. Di antaranya di sini yang sudah Kakak rangkum ada 8. Jadi yang pertama di sini adalah mengenai nilai rapot. Jadi nilai rapot yang biasanya digunakan untuk kelulusan SNPTN tahun 2022 ini adalah dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, semester 1 ini dari kelas 10 semester 1 dan 2, kelas 11 itu semester 1 dan 2, dan kelas 12 semester 1. Sehingga ada 5 semester yang akan dimasukkan nilainya adik-adik ke sana ya. Yang kedua, selain nilai rapot yang menjadi ini ya, faktor penentu kelulusan, jadi ada sertifikat juga. Sertifikat ini biasanya akan memberikan kontribusi juga terhadap kelulusan adik-adik. Yang pertama, kalau misalkan adik-adik punya 1 sertifikat, itu akan memberikan kontribusi 7% terhadap kelulusan adik-adik.
Yang kedua, kalau misalkan adik-adik memiliki dua sertifikat ini di-upload begitu ya, maka adik-adik bisa memperoleh 14% kontribusi dari sertifikat yang sudah adik-adik upload tadi ya. Dan ketiga, kalau misalkan adik-adik mengupload 3 sertifikat, maka itu akan memberikan kontribusi sebesar 20%. Oke, ini yang perlu diingat ya, sehingga semakin banyak sertifikat yang adik-adik punya, maka itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar begitu terhadap kelulusan SNPTN adik-adik. Dan adapun kriteria sertifikat yang biasanya diprioritaskan, yang dilihat ya di LTMPT itu adalah yang pertama diperhatikan dari pihak penyelenggaranya, apakah pihak penyelenggaranya dari kementerian atau universitas-universitas tertentu, atau mungkin lembaga yang kredibel ya. Oke, dan yang kedua, selain dari pihak penyelenggara, jadi kriteria sertifikat yang memang diprioritaskan di sini adalah dari segi tingkatnya. Karena levelnya kan ada yang tingkat kabupaten, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat nasional, ada juga yang tingkat internasional. Jadi biasanya kalau misalkan adik-adik punya sertifikat dari tingkat nasional sampai internasional, ini akan memberikan poin yang lebih besar. Kontribusi yang akan diberikan nanti terhadap kelulusan SNPTN adik-adik juga lebih besar ya. Oke, yang ketiga, jadi yang diperhatikan di sertifikat itu adalah apakah sertifikat tersebut masuk 3 besar atau hanya sebagai peserta, atau mungkin hanya masuk ke best of performance begitu ya. Jadi masing-masing ini nanti akan memberikan kontribusi yang berbeda begitu. Kalau misalkan adik-adik masuk 3 besar, itu akan memberikan kontribusi yang justru nilainya akan lebih besar juga begitu, atau poinnya yang akan diberikan lebih besar. Oke, kita lanjut ke penentu kelulusan yang ketiga. Penentu kelulusan yang ketiga ini adalah mengenai track record alumni. Jadi ini biasanya berdasarkan jumlah alumni yang pernah lulus di perguruan tinggi negeri yang adik-adik pilih. Dan yang kedua juga mengenai nilai dari alumni. Alumni di mana PTN yang adik-adik pilih di sana itu adalah itu tempat kuliahnya kakak-kakak tingkat kalian ya. Baik, perhatikan. Jadi kalau misalkan kakak alumni yang pernah lolos, yang pernah masuk di perguruan tinggi yang adik-adik pilih itu adalah sebanyak 1, itu nanti bisa memberikan kontribusi sebanyak 5% terhadap kelulusan adik-adik di sini ya. Yang kedua, kalau misalkan kakak-kakak alumni kalian itu adalah yang pernah lulus ini ya, yang pernah lulus di PTN yang adik-adik pilih itu adalah sebanyak 2 sampai 5 orang, maka itu akan memberikan kontribusi sebanyak 10%. Dan yang terakhir kalau misalkan lebih dari 5 ya, kalau lebih dari 5 orang yang pernah lulus di perguruan tinggi negeri adik-adik yang adik-adik pilih maksud kakak, maka itu akan memberikan kontribusi sebanyak 15% terhadap kelulusan adik-adik begitu ya. Oke, untuk nomor 4, for number 4 ya. Jadi untuk penentu kelulusan yang keempat di sini adalah mengenai ranking paralel. Ya, jadi ketika ada apa namanya? Sorry. Ketika adik-adik sudah masuk ke kuota atau bisa dikatakan bahwa sebagai peserta atau siswa yang eligible yang boleh mendaftar di perguruan tinggi negeri, kalau misalkan adik-adik itu adalah masuk ke 20 besar, di atas 20 besar, maka itu akan memberikan kontribusi sebanyak 4%. Nah, kalau misalkan adik-adik masuk ranking 11 sampai 20 besar, itu akan memberikan kontribusi sebanyak 7%, dan kalau misalkan adik-adik masuk 10 besar, ini kontribusinya lebih banyak poin ya, yakni 10% terhadap kelulusan SNPTN adik-adik. Oke, itu dia faktor penentu kelulusan yang keempat. Yang kelima, mengenai akreditasi sekolah. Nah, ini penting juga ternyata ya. Jadi
semakin bagus nilai akreditasi sekolah kita, maka itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar juga begitu ya. Contohnya kalau misalkan sekolah adik-adik itu memiliki akreditasi A, ya kalau akreditasi A itu nanti akan berefek ke kelulusan adik-adik sebanyak 10%. Kalau akreditasinya B itu akan memberikan kontribusi sebanyak 7%, dan kalau akreditasi sekolah adik-adik itu adalah C, maka kontribusi yang diberikan itu adalah sebanyak 4%. Oke. Faktor penentu yang keenam adik-adik, jadi di sini ada domisili PTN ya, domisili perguruan tinggi negeri. Di sini ada 2. Yang pertama, kalau misalkan adik-adik memilih PTN yang di luar provinsi, maka itu akan memberikan kontribusi sebanyak 5%. Dan kalau misalkan adik-adik memilih satu provinsi dengan tempat tinggal adik-adik atau domisili adik-adik, maka itu akan memberikan kontribusi sebanyak 10%. Ini lumayan ya. Jadi selisihnya sampai 5%. Jadi sarannya Kakak kalau misalkan kalian mau lebih banyak peluang lulus, ya silakan ambil yang satu provinsi dengan domisili adik-adik begitu ya, biar tidak terlalu banyak temannya saingan nanti kalau misalkan ngambil di luar provinsi adik-adik. Oke, yang ketujuh ada istilah linjur. Jadi linjur ini adalah lintas jurusan. Tapi sebelum kita bahas, Kakak bisa sarankan bahwa ya tolong jangan linjur lah ya. Karena kalau linjur atau lintas jurusan itu hanya akan memberikan kontribusi sebanyak 2%. Tetapi kalau misalkan adik-adik tidak linjur atau tidak lintas jurusan, itu akan memberikan kontribusi sebanyak 5% terhadap kelulusan adik-adik. Ya lumayan ya, itu selisihnya sebanyak 3%. Oke. Selain linjur, jadi faktor penentu kelulusan SNPTN tahun 2022 ini adalah termasuk KKM. Ya, jadi KKM yang ada di madrasah adik-adik atau di sekolah adik-adik begitu ya. Kalau misalkan di madrasah adik-adik itu KKM-nya adalah kurang dari 78, maka KKM ini akan memberikan kontribusi sebanyak 3% nanti untuk kelulusan adik-adik. Tetapi kalau misalkan KKM yang ada di madrasah itu adalah menggunakan lebih dari 78, maka kontribusinya sebanyak 5%. Begitu. Baik, jadi dari beberapa faktor penentu kelulusan tadi, adik-adik bisa jumlahkan nanti persentasenya sama dengan berapa. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau misalkan total persentasenya adalah lebih dari 75%, itu kalian sudah mendapat peluang besar ya. Insya Allah bisa lulus begitu. Yang kedua, kalau misalkan dari total persentase 8 faktor penentu kelulusan tadi, adik-adik memiliki atau memperoleh nilai 61 sampai 74%, maka itu sudah masuk peluang sedang ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan kurang dari 60%, maka ya peluang untuk kelulusan itu sebenarnya masih rendah. Tapi jangan berkecil hati bahwa walaupun masih peluang sedang maupun rendah, jadi adik-adik nanti tidak menutup kemungkinan juga bisa lulus di SNPTN tahun 2022 ini ya. Jadi jangan lupa berdoa selain ikhtiar yang memang sudah dilakukan begitu. Ya, demikian faktor penentu kelulusan yang Kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik, bisa memberikan gambaran apa saja yang menjadi faktor penentu kelulusan di SNPTN tahun 2022 ini. Oke. Kita akhiri sampai di sini. See you on the next video. Dan kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, insya Allah akan Kakak jawab. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ya silahkan ya. Jangan malu-malu. Karena untuk bertanya juga di sini tidak bayar. Ya. Demikian, jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.